Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita berupa kesehatan. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 pelajaran 8, senang bisa membaca Al-Quran. Nah anak-anakku, ayo kita bernyanyi dengan lagu Baca Hafal Al-Quran, nada lagu Cicak. 1, 2, 3. Baca hafal Al-Quran, pahamilah maknanya, mudah menerapkannya, yuk kita amalkan. Mudah kan lagunya? A. Melafalkan surat Al-Asr. Kata Al-Asr dalam surat Al-Asr berarti masa atau waktu. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat dan diturunkan di Mekah dan termasuk golongan surat Makkiyah. Dalam Al-Quran, surat Al-Asr merupakan urutan surat ke-103. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia dan kitab suci umat Islam. Agar Al-Quran benar-benar menjadi pedoman hidup, kita harus rajin membacanya dan berusaha memahami maknanya. Belajar Al-Quran bagi umat Islam hukumnya wajib. Rasul yang menerima Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar disebut ilmu tajwid. Huruf Al-Quran disebut juga huruf hijaiyah. Tanda baca Al-Quran disebut harokat. Tempat keluarnya huruf hijaiyah dan rongga mulut disebut makhraj. Surat Al-Asr menerangkan tentang A. Manusia harus memiliki sikap disiplin dan menghargai waktu agar hidupnya tidak merugi. B. Manusia harus beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. C. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus ditunjukkan dalam amal soleh. D. Manusia sering berbuat salah dan lupa, maka harus saling menasehati satu sama lainnya tentang kebaikan dan kesabaran. Siapa di antara kamu yang sudah dapat melafalkan surat Al-Asr? Ayo perhatikan dan dengarkan guru melafalkan surat Al-Asr ayat demi ayat. Lalu tirukan dan lafalkan surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. B. Menghafalkan surat Al-Asr. Ayo latihan menghafal. Bacalah secara berulang ayat demi ayat Quran surat Al-Asr sampai kamu hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal
الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Nah anak-anak, insya Allah kamu bisa beri tanda centang di kolom ya atau tidak. Nomor 1, aku melafalkan sendiri surat Al-Asr. 2, aku hafal surat Al-Asr. 3, aku tahu pesan surat Al-Asr. 4, aku menggunakan waktu untuk perbuatan yang baik. Aku disiplin dalam mematuhi peraturan. C. Pesan surat Al-Asr. Al-Asr artinya waktu atau masa. Pesan surat Al-Asr adalah bahwa semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik, menggunakan waktu untuk kebaikan, disiplin waktu untuk kebaikan. Tugas keterampilan untuk hari ini, yang pertama, membaca surat Al-Asr. Yang kedua, menghafal surat Al-Asr. Yang ketiga, menulis surat Al-Asr. Dan yang keempat, memahami pesan-pesan surat Al-Asr. D. Disiplin Nabi Lut alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang tercantum dalam Al-Quran dan wajib diketahui ada 25 Nabi. Rasul artinya utusan Allah. Nabi Lut alaihi wasallam putra saudara Nabi Ibrahim alaihi wasallam, seorang yang disiplin. Nabi Lut diutus oleh Allah untuk membimbing umatnya di negeri Sodom atau Sodom, Palestina. Umat Nabi Lut senang berbuat kejelekan. Nabi Lut mengajak umatnya ke jalan yang benar, menyembah Allah dan meninggalkan maksiat. Umat Nabi Lut menolak ajakannya dengan mengejek agar Nabi Lut mendatangkan azab. Nabi Lut mengajak umatnya ke jalan yang benar, menyembah Allah dan meninggalkan maksiat. Umat Nabi Lut menolak ajakannya dengan mengejek agar Nabi Lut mendatangkan azab. Pada suatu hari, Allah mengutus 3 malaikat yang berwajah tampan, menyerupai manusia, bertamu ke rumah Nabi Lut alaihi wasallam untuk menguji umatnya. Allah menghukum umat Nabi Lut dengan matanya buta, didatangkan gempa yang dahsyat dan hujan batu sehingga mereka binasa. Nabi Lut adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas Nabi Lut membimbing umatnya ke jalan yang benar. Waktunya digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Amati dan ceritakan gambar berikut. Anak-anak, coba kita perhatikan, di situ ada seorang guru yang sedang mengajar dan muridnya mendengarkan dengan seksama. Mereka disiplin dalam pembelajaran di kelas. Yang harus kalian lakukan adalah selalu disiplin belajar, selalu disiplin mematuhi peraturan sekolah, selalu tepat waktu melaksanakan sholat, selalu tepat waktu masuk sekolah, selalu belajar tepat waktu. Tugas keterampilan untuk minggu depan. Yang pertama, ceritakan kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam melalui tulisan atau ditulis di buku tulis atau lisan, voice note. Kemudian, kirimkan kepada gurumu melalui WA atau WhatsApp. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.